paling penting kan sebenarnya kan banyak pelajaran yang kita bisa petik ya dari kasus ini. Jadi baik fakta maupun penerapan hukumnya keliru semua dua-duanya. Jadi yang paling penting adalah menurut saya ya, tidak ada peristiwa pidana yang sudah terjadi. Karena itu ngapain diproses? Jadi jangankan disidangkan, dijadikan tersangka aja nggak layak. Kan tidak ada peristiwa pidana, ya kan? Tidak ada larangan misalnya membawa anak-anak di dalam demo dan unjuk rasa. Kalau anak-anaknya celaka itu baru persoalan. Ini kan nggak ada masalah. Tuh. Pemirsa, pakar hukum tata negara dan pengamat politik Indonesia, Reflay Harun, mengatakan Bunda Mary tidak layak disidangkan, apalagi dijadikan tersangka. Menurut Reflay, fakta di persidangan tidak ditemukan peristiwa pidana, sehingga tidak perlu ada persidangan semacam itu. Demikian pernyataan tokoh nasional, Reflay Harun saat menjadi saksi ahli dalam persidangan yang menjerat aktivis Lampung, Bunda Mary, dengan tuduhan eksploitasi anak, di Pengadilan Negeri Kota Bumi, Lampung Utara, Senin tanggal 26 September tahun 2022. Sidang dipimpin Hakim Ketua Andi Barkan Mardianto, dengan anggota masing-masing Anissa dan Agnes Ruth. Sementara kuasa hukum Bunda Mary, Gunawan Parikesit mengatakan peradilan terhadap kliennya adalah peradilan sesat. Faktanya itu tidak merupakan peristiwa pidana, satu. Jadi nggak ada peristiwa pidananya, karena tidak ada peristiwa pidananya, harusnya tidak ada pengadilan ini. Gitu. Yang kedua, pasal yang diterapkan itu pasal yang nggak jelas, tidak tegas. Padahal dalam hukum pidana, kalau kita mau menerapkan sebuah pasal yang ujungnya adalah pemidanaan, harus jelas dan tegas. Tidak ada keraguan, bukan pasal yang multi interpretatif seperti pasal 76H itu dikatakan dan lain-lainnya. Begitu dicek penjelasannya nggak ada, ya kan? Refer pasal nggak ada juga. Kalau begitu nanti kita bisa dipidana terhadap sesuatu yang sebelumnya tidak ada aturannya, kan begitu, ya kan? Kan nggak ada aturan. Padahal tadi justru dikuatkan sendiri oleh jaksa penuntut umum, pidana dalam hukum pidana itu menganut azas legalitas. Harus ada dulu aturannya yang mengancam, kita pindah di mengancam dengan ancaman pidana, baru kemudian bisa sebuah peristiwa pidana diterapkan pasal itu. Ini peristiwa pidananya tidak ada, pasalnya juga nggak ada, nol, zero. Bunda Mary semakin terungkap, baik dari fakta maupun dari ilmu hukum, dari keilmuan, fakta dan keilmuan, bahwa Bunda Mary tidak layak untuk dipidanakan. Bahkan secara keilmuan, mendapat saksi ahli tadi, Bang Reflay Harun menegaskan bahwa ini adalah bisa dikategorikan peradilan sesat karena tidak tegas, tidak jelas. Bahkan fakta bahwa saksi sudah mencabut BAP di pengadilan, saksi ahli pidana juga sudah mencabut, apalagi katanya dakwa harus jaksa harus mendakwa. Ini bisa dikategorikan menjadi peradilan sesat kalau ini bisa mau diteruskan. Itu fakta persidangan. Dari Lampung Utara, Ridho Dinata, Mitra TV Lampung melaporkan.